Eh, Bapak Ibu Saudara, selamat malam. Shalom. Beberapa ribu tahun yang lalu ada seorang anak muda yang karena kejahatan dari bangsanya dia ikut dibuang ke dalam pembuangan di Babel. Anak muda itu namanya Daniel. Daniel ini kemudian karena dia pintar, dia bertahan di sana sampai pemerintahan Nebukadnezar Babel itu runtuh ya. Kemudian digantikan sama Media Persia. Pemerintahan Persia waktu itu tiba-tiba karena membenci Daniel dibuat suatu peraturan yaitu harus menyembah Raja Darius itu ya. Alkitab mencatat dengan sangat baik ketika kita membacanya. Alkitab itu mencatat bahwa Daniel saat itu betul-betul seorang diri melawan para pejabat tinggi. Karena di situ dicatat ada 3 pejabat tinggi dan 1 diantaranya itu Daniel dan 2 diantaranya dari 3 pejabat tinggi itu melawan Daniel. Jadi Daniel dalam keadaan yang sangat sendiri diharuskan untuk menyembah Darius. Tapi Alkitab mencatat apa yang Daniel lakukan. Daniel kembali ke kamarnya dan berdoa seperti yang biasa dia lakukan. Bapak Ibu Saudara, kita hari ini bersyukur dapat kembali datang ke kebaktian doa ini untuk bersama-sama berdoa. Berharap ini adalah kebiasaan yang kita lakukan seperti Daniel lakukan. Dan pada hari ini beberapa pokok doa kita akan angkat di dalam sekitar 15-20 menit. Mendoakan sekali lagi anak-anak muda seperti yang kita doakan di 1 bulan yang lalu. Sekali lagi kita doakan bukan karena mereka adalah generasi yang penting bagi keberlanjutan gereja kita, bukan terutama karena itu. Tapi kita sama-sama dukung dalam doa karena mereka adalah anak-anak Tuhan yang lemah, yang begitu besar serangan demi serangan yang mereka terima dari dunia, dari iblis, dan dari diri mereka yang sudah berdosa. Mereka perlu dukungan doa dari kita semua. Kita akan memulai kebaktian doa kita pada hari ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan angkat sebuah pujian. Aku tahu Tuhan menguasai hari esok. Ku tak tahu hari esokku, hanya hidup bagimu. Ku tak tahu esok terdekat, takutlah hari gelap. Ku tak khawatir hari esok, karena ku tahu janjinya. Kini ku berserah penuh, karena Dia Maha Tahu. Banyak hal yang akan terjadi dalam hidupku ini. Ku tahu siapa yang berkuasa mengatur. Bait yang kedua. Ku tak tahu hari esokku, mungkin miskin terlantar, burung bunga kau pelihara, di antaranya jalanku kan kau ratakan, firman-Mu beri penerang, hidupku kau lut selalu, darah-Mu beri. Banyak hal yang akan terjadi, banyak hal yang terjadi dalam hidupku ini. Ku tahu siapa yang berkuasa
kuasa mengatur semuanya. Kita berdoa untuk dua pokok doa, kita bersyukur untuk pimpinan Tuhan sepanjang hari ini. Sehingga pada hari ini kita bisa sampai di tempat ini untuk berdoa bersama. Dan kemudian kita berdoa juga bersyukur untuk kesempatan kita datang dan berdoa pada hari ini. Mari kita buka suara, kita angkat pokok doa kita bersyukur untuk dua hal ini. Bapa di surga, kami bersyukur oleh karena kesetiaan dan kebaikan Tuhan. Kau tidak sekali-sekali meninggalkan kami. Kau memimpin hidup kami sehingga hidup kami boleh kami jalani meskipun banyak kesulitan, tapi dengan penuh pengharapan. Kami bersyukur kalau Tuhan tibakan kami di tempat ini. Untuk kami bisa bersama-sama berdoa. Kami bersyukur untuk kesempatan ini karena kami sadar ini adalah anugerah dari Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk. Bapak Ibu Saudara, ketika kita bertanya kepada anak-anak muda, anak-anak remaja, apa yang mereka cari di dalam hidup mereka. Bagi mereka yang penting adalah masa depan. Atau mungkin bagi mereka yang penting adalah pengakuan dari teman-teman. Atau bagi mereka yang penting adalah ketenaran, kepopuleran mereka di dunia, di media sosial. Tapi sebenarnya yang paling penting dalam hidup mereka adalah apakah mereka mengenal Tuhan atau tidak. Seberapa mereka mencintai firman Tuhan, itu seharusnya jauh-jauh lebih penting dibandingkan semuanya. Karena ketika suatu saat badai hidup itu datang, mata mereka tidak mungkin tertuju pada yang lain selain pada Tuhan Yesus. Itulah sumber kekuatan mereka. Kita akan berdoa untuk beberapa pokok doa. Sebelumnya kita angkat sebuah pujian, pandanglah pada Yesus. Lelah dan susahkah jiwamu serta gelap gulitakah. Bait yang pertama. Lelah dan susah jiwamu serta gelap gulitaka. Pandanglah terang juru selamatmu. Pandanglah terang juru selamatmu. Hidupmu kan bahagialah. Pandanglah pada Yesus. Pandanglah pada Yesus. Pandanglah wajah mulianya. Di dalam terang kemuliaannya, dunia akan menjadi hampa. Mari kita berdoa. Untuk yang pertama kita doakan untuk kerinduan anak-anak Korem membaca Alkitab dan mengenal Tuhan melalui merenungkan Alkitab, merenungkan firman Tuhan. Yang kedua, mari kita doakan juga untuk anak-anak Korem yang saat ini, Korem itu komisi remaja by the way. Tolong doakan juga untuk anak-anak Korem yang saat ini sedang mengalami pergumulan dosa misalkan, atau pergumulan dalam pertemanan, dalam pergaulan, di sekolah, atau mungkin pergumulan tentang nilai atau masa depan, pergumulan dengan hubungan dengan orang tua atau keluarga, pergumulan sakit, dan sebagainya. Supaya melalui pergumulan ini, mungkin perjalanan yang panjang bagi mereka, tapi melalui pergumulan ini mereka boleh makin mengenal Tuhan dan makin jelas memandang pada Tuhan Yesus, satu-satunya pribadi yang tidak akan pernah meninggalkan mereka. Mari kita berdoa untuk dua pokok doa ini. Kita angkat suara kita kita buka suara kita untuk berdoa untuk dua pokok doa ini. Bapa di surga, kami berdoa untuk anak-anak Korem di gereja kami. Rinduan kami untuk
mereka lebih mengenal Tuhan, lebih dari kemarin, lebih dari kemarinnya lagi. Dalam hidup mereka, mereka boleh mengenal dan mencintai Tuhan melalui perenungan mereka akan firman Tuhan. Ketika mereka membaca Alkitab, mereka boleh makin mengenal Tuhan yang mengasihi mereka. Sehingga di saat-saat mereka mengalami pergumulan yang begitu besar, mungkin suatu saat mereka akan hadapi, mereka bisa tahu kepada siapa mereka bisa bersandar. Di dalam hidup mereka, mereka bisa tahu kepada siapa harusnya hidup mereka persembahkan. Sehingga hidup mereka akan menjadi hidup yang penuh dengan makna oleh karena mereka mempersembahkannya kepada Tuhan. Maka kami sungguh memohon belas kasihan Tuhan di tengah-tengah hidup mereka yang berdosa, adakan benih-benih kerinduan membaca firman Tuhan. Dan untuk mereka yang sedang bergumul saat ini, Tuhan yang kuatkan mereka. Sehingga di tengah-tengah pergumulannya mereka tidak meninggalkan Tuhan. Mereka tidak begitu cepat menghujat Tuhan dan menuduh Tuhan melakukan yang jahat bagi mereka. Melainkan di dalam pergumulan mereka boleh sadar untuk bersandar pada Tuhan. Mereka boleh mendapatkan pengharapan oleh karena mereka bisa melihat Tuhan dengan lebih jelas lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pokok doa yang berikutnya, kita berdoa untuk kerinduan anak-anak Korem memberitakan Injil. Ini ada dua kisah. Yang pertama, di Sabtu 2 minggu lalu, fellow Korem ini mengadakan sebuah jalan salib di STTAA, dan itu dibagi per kelompok. Salah satu anak di kelompok saya itu di akhir dari perjalanannya itu nanya ke saya gimana caranya untuk memberitakan Injil. Pertanyaan itu sebenarnya sangat membuat saya suka cita, oleh karena jarang sekali sebenarnya anak Korem tuh nanya kayak gitu ya. Karena mungkin anak Korem kalau nanya gimana masuk univ yang bagus, gimana dapat nilai yang bagus ya. Tapi kali ini bagaimana saya harus memberitakan Injil. Kemudian di dalam minggu depannya gitu ya, ada satu anak Korem yang beda ya. Dia tanya ke saya sudah mencoba memberitakan Injil, saya sudah melakukan ini dan itu, tapi dia tidak kunjung menerima, dia tidak kunjung percaya pada Tuhan Yesus. Saya nggak tahu saya harus ngomong apa lagi. Sekali lagi itu membuat saya suka cita ya, karena mungkin saya nggak tahu jawabannya ya, karena itu pergumulan yang sulit. Ya, tapi setidaknya ada anak-anak Korem yang sudah mulai bergumul bagaimana memberitakan Injil. Kita berdoa untuk kerinduan ini ya, supaya anak-anak Korem makin berani menceritakan Injil ke teman-temannya di sekolah, atau di tempat les, atau mungkin di rumah kalau ada anggota keluarga yang belum mengenal Tuhan. Supaya hidupnya nggak jadi batu sandungan buat orang lain ya, karena ini akan menjadi hal yang sangat berat ketika mereka sudah sekali saja menjadi batu sandungan ya, untuk mereka memberitakan Injil. Yang ketiga, supaya mereka nggak sesat. Yang keempat, supaya mereka nggak patah semangat kalau jadi dihina atau dijauhin karena memberitakan Injil. Ya. Mari kita angkat satu pokok doa ini sembari buka suara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami menyerahkan juga anak Korem ke dalam tangan Tuhan, supaya di dalam hati mereka ada benih-benih kerinduan untuk memberitakan Injil. Oleh karena itu adalah amanat yang agung dari Tuhan bagi mereka. Meskipun mereka masih kecil, meskipun orang-orang mungkin pandang mereka tidak mungkin bisa ngapa-ngapain, apa yang keluar dari mulut bibir mereka dianggap masih terlalu dini, terlalu mudah dipatahkan. Itu juga di tengah-tengah dalam hati penuh dengan ketakutan, penuh dengan keraguan. Dan mereka mungkin tidak sanggup untuk menyusun kata-kata sedemikian indah untuk memberitakan Injil. Bapa di surga, kuatkan mereka sehingga mereka di tengah-tengah keterbatasan ini juga boleh Tuhan pakai untuk memberitakan Injil. Cerita-cerita sepenggal-sepenggal yang sedikit-sedikit mereka ceritakan buat teman-teman mereka, kiranya boleh Tuhan pakai untuk menjadi benih-benih Injil di dalam hati orang-orang yang mendengarkan. Jangan biarkan mereka putus asa ketika mereka tidak melihat hasil dari yang mereka udah tabur. Itu juga jangan buat mereka menjadi putus asa ketika mereka jadi dijauhin atau dikucilkan, dihina oleh teman-teman mereka karena memberitakan Injil. Sebaliknya Tuhan yang kuatkan mereka. Kami percaya Roh Kudus-Mu itu membuat hati mereka berkobar-kobar untuk memberitakan Injil. Tuhan yang pimpinan, Tuhan kuatkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita angkat pujian
pandanglah pada Yesus bait yang ketiga. Janjinya tak pernah berubah. Janjinya tak pernah berubah, bila bersandar padanya. Cepatlah kabarkan Injil, cepatlah kabarkan Injilnya, bawa pulang domba sesat. Pandanglah pada Yesus, pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah mulianya, di dalam terang kemuliaannya dunia akan menjadi hampa. Dua pokok doa terakhir, kita berdoa supaya anak-anak Korem bisa bersekutu dan bertumbuh, punya kerinduan untuk bersekutu dan bertumbuh dalam komunitas Korem. Sedikit cerita lagi, saya lupa orangnya siapa, cuman waktu itu dia pernah cerita ke saya juga. Dia bilang, kok saya bergumul di dalam menentukan universitas, ya universitas di luar negeri, menentukan universitas mana. Tapi alasannya sangat mencengangkan. Alasannya adalah karena di universitas yang saya pikir saya mau masuk itu tidak ada gereja di situ. Saya pikir sejak kapan anak Korem sudah mulai mempertimbangkan keberadaan gereja dalam memilih universitas. Itu tidak pernah ada sampai kemarin itu saya dengar. Saya pikir kita sebagai orang tua, kita, Bapak Ibu sebagai orang tua, ya ini juga kita perlu sama-sama memikirkan apakah di dalam sekolah atau universitas di tempat anak-anak remaja ini akan menempuh pendidikan ini ada komunitas yang sehat atau enggak. Karena kalau enggak mereka akan sulit sekali ya. Kita berdoa supaya mereka punya kerinduan bersekutu dan bertumbuh di dalam komunitas Korem. Yang kedua, yang terakhir kita berdoa untuk kerinduan anak-anak Korem melayani Tuhan, baik itu di dalam gereja maupun juga di dalam kehidupan mereka sehari-hari, di sekolah ataupun juga di keluarga. Ya, kita berdoa supaya mereka rela mempersembahkan seluruh hidup mereka buat Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa untuk pokok doa ini, kita buka suara. Bapa di surga, kami sekali lagi juga memohon pada Tuhan supaya anak-anak Korem semakin lama semakin mencintai gereja Tuhan. Oleh karena di dalam komunitas ini mereka bisa bertumbuh makin mengenal dan mencintai Tuhan. Oleh karena di dalam komunitas ini mereka belajar firman Tuhan. Oleh karena di dalam komunitas ini mereka saling menguatkan, saling mendoakan. Sehingga lilin-lilin mereka yang sedikit-sedikit, lilin mereka yang ditiup angin badai dalam kehidupan mereka, itu boleh mendapatkan kehangatan di dalam komunitas ini. Sehingga lewat lilin mereka yang kecil itu kemudian bisa menjadi terang, jadi saksi Tuhan di lingkungan sekitar mereka. Bapa di surga menyerahkan anak-anak Korem ke dalam tangan Tuhan, supaya hidup mereka boleh persembahkan buat Tuhan. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu begitu-begitu mengasihi mereka, sehingga kepada siapa mereka harus mempersembahkan hidup mereka selain kepada Tuhan yang mengasihi mereka. Kiranya Tuhan yang memberkati hidup mereka jika mereka terus menjalani hidup buat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita mengangkat pujian Pandanglah pada Yesus bagian refnya. Kemudian kita mengangkat doa-doa pribadi kita. Pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah mulianya. Pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah mulianya. Di dalam terang kemuliaannya, dunia akan menjadi hampa. Bapak Ibu Saudara dipersilakan untuk mengambil sikap untuk bisa berdoa, untuk
untuk pergumulan pribadi masing-masing. Bapak Ibu Saudara bisa berlutut ataupun tetap di tempat duduk. Bapa di surga, kami bersyukur pada malam ini kami boleh datang berdoa menyerahkan pergumulan kami. Kau tahu isi hati kami, Engkau tahu apa yang menjadi jeritan di dalam batin yang terdalam di dalam diri kami. Kami berdoa bagi setiap jemaat ke dalam tangan Tuhan yang bergumul dalam masalah keluarga, dalam masalah kesehatan, dalam masalah relasi, bahkan bergumul menghadapi dosa pribadi. Tuhan, Kau tahu tilik hati kami, jamah kami, dan berikan kami kekuatan untuk bangkit, untuk hidup mengandalkan Tuhan, dan hidup memuliakan nama Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau masuk dalam acara tanya jawab. Tuhan, urapi hamba-Mu dan urapi setiap saudara-saudari kami yang mendengarkan. Bila melalui acara tanya jawab ini, nama Tuhan dapat dipermuliakan, dan jemaat lebih selangkah memahami kebenaran Tuhan. Terima kasih, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini kita tanya jawab, banyak pertanyaan sudah masuk. Pak Rudi akan membacakan pertanyaannya, saya akan menjawab, dan bagian kedua saya baca, Pak Rudi yang jawab. Enggak ya? Ya. Oke, kita akan masuk dalam beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Ya, kita akan mulai dengan pertanyaan, apakah orang belum dibaptis tapi percaya Tuhan pasti masuk surga? Ya, makasih. Saudara sekalian, Roma pasal 10 ayat 9 sampai 11. Roma pasal 10 ayat 9 sampai 11 berkata, sebab jika engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia, yaitu Yesus Kristus, tidak akan dipermalukan. Jadi 3 ayat ini dengan jelas mengatakan bahwa orang diselamatkan karena percaya kepada Yesus Kristus. Namun di saat yang sama, Alkitab juga mengajarkan dan memerintahkan orang percaya untuk membuktikan imannya dengan baptisan. Jadi di satu pihak mengajarkan orang percaya Yesus diselamatkan, di pihak lain orang percaya harus membuktikan imannya dengan baptisan. Baptisan memang tidak menyelamatkan, tapi baptisan adalah bukti dan saksi dari iman kita. Iman kita tidak kelihatan, tapi baptisan kita kelihatan. Saya suka mengilustrasikan dengan pernikahan. Orang yang saling mencintai pasti akan menikah. Cinta tidak kelihatan, tapi pernikahan kelihatan. Jika orang mengaku mencintai tapi tidak mau menikah, maka kita layak mempertanyakan cintanya. Nah, kalau ada halangan untuk menikah, maka dia akan sedapat mungkin menghilangkan halangan untuk segera menikah. Nah, kalau dia punya kesempatan menikah tapi tidak mau menikah, kita layak mempertanyakan cintanya. Demikian juga kalau orang mengaku percaya, pengakuannya tidak dapat kita lihat, tapi dia punya kesempatan untuk baptis, tidak mau dibaptiskan. Kita juga layak mempertanyakan imannya, mengapa dia tidak mau dibaptis. Jadi yang menyelamatkan adalah iman di dalam Kristus. Orang yang beriman harus memberi diri untuk dibaptis, kecuali
dalam kondisi yang tidak memungkinkan. Contohnya penyamun yang disalib bersama dengan Yesus. Yesus tidak suruh turun, baptis dulu, baru naik disalib lagi ya. Atau ada orang last minute di rumah sakit, percaya kepada Yesus Kristus, tidak punya kesempatan dibaptis. Nah itu tetap mendapat keselamatan. Tapi kalau kita punya kesempatan, kita harus menerima baptisan. Ya, kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Diketahui bahwa Allah tidak menciptakan kejahatan, tetapi masih ada pertanyaan, dari mana Lucifer punya ide untuk membangkang? Bagaimana respon kita jika ditanya ini oleh anak atau orang awam? Terima kasih. Yang jelas bukan dari idenya Lucifer, bukan dari saya ya. Jangan Saudara, Allah tidak menciptakan kejahatan, tapi kejahatan adalah konsekuensi logis dari kebaikan. Apa itu baik? Baik artinya ketiadaan kejahatan. Apa itu jahat? Jahat artinya ketiadaan kebaikan. Apa itu terang? Terang artinya ketiadaan kegelapan. Apa itu gelap? Gelap itu artinya ketiadaan terang. Jadi kejahatan adalah padanan eksistensial dari kebaikan. Jadi dari mana kejahatan? Itu adalah kehadiran logis dari kebaikan. Lalu dari mana Lucifer mendapat ide membangkang? Dari naturnya sebagai makhluk yang memiliki pilihan. Saudara, semua pilihan itu ada risikonya. Tergantung pilihan apa yang dibuat. Saya kasih banyak contoh, mulai dari sederhana. Saudara, pilih makanan, risikonya makan enak atau makan tidak enak. Pilih pasangan, risikonya bahagia seumur hidup atau sengsara seumur hidup. Pilih duduk di mana dalam ruangan kebaktian pada hari ini. Risikonya apa, saudara sekalian? Hampir tidak ada risiko ya. Ya, risiko paling tidur kelihatan saudara dari mimbar ya. Nah, saudara pilih pakaian apa ke gereja malam ini. Risikonya dianggap normal atau aneh. Saudara boleh pilih bebas malam ini datang dengan celana pendek, sandal jepit dan kaos oblong, kayak kaos singlet saudara sekalian laki-laki. Saudara bebas, ya. Risikonya paling saudara dibilang orang aneh, ya, ditanya pulang dari mana. Kemudian pilih taat atau tidak taat atau tidak. Pilih percaya dan taat kepada Tuhan atau tidak, risikonya mendapatkan kebahagiaan atau mendapatkan hukuman. Nah, Lucifer punya pilihan, dia pilih tidak percaya dan memberontak kepada Allah. Mengapa dia bisa memilih? Karena dia adalah makhluk yang punya pilihan. Karena dia memilih untuk memberontak kepada Allah, risikonya dia mendapat hukuman kekal. Jadi itu jawabannya. Oke, terima kasih Musa. Dan pertanyaan berikutnya, sebenarnya kita mengetahui kehendak Allah, tapi sering kita abaikan. Bagaimana cara untuk memperbaikinya? Ya, pertanyaan yang gampang-gampang susah saudara sekalian. Sudah tahu, tapi tidak mau menjalankan, tanya saya gimana cara memperbaikinya. Ya. Nah saudara sekalian, saya pikir-pikir, supaya saudara ingat, ya saya kasih singkatan 3T. Ya, 3T. T pertama, tekad, harus bertekad mulai dari hati. Terus mengingatkan diri untuk taat kepada kehendak Allah. Saudara yang tanyakan dia sudah mengetahui kehendak Allah. Ya, jadi pertanyaan yang lebih sulit adalah bagaimana mengetahui kehendak Allah. Ya, jadi tidak saya jawab karena tidak ditanya. Saudara ini sudah mengetahui tapi tidak taat. Tekad di hati. T kedua adalah taat. Taat artinya melaksanakan tekad tersebut. Tekad yang tidak ditaati, tekad yang tidak dipraktekkan itu cuma mimpi dan janji kosong kepada Allah dan kepada diri sendiri. Ya, banyak orang bertekad tapi tidak taat, itu mimpi dan janji kosong kepada Tuhan. Contoh, kehendak Allah adalah Anda untuk melayani, tapi Anda tidak mau melayani. Setelah Anda bertekad mau melayani, tekad saja tidak cukup. Carilah jalan untuk melayani. Hubungi pengurus, hubungi hamba Tuhan, dan tanyakan apa yang dapat saudara lakukan. Contoh lain, saudara, Tuhan ingin supaya saudara mengasihi, lalu saudara tahu harus jaga emosi.
Lalu saudara bertekad untuk taat kepada kehendak Allah, tidak cepat marah dan jaga emosi. Bagaimana caranya? Tekad supaya tidak gampang emosional. Tapi setelah tekad harus praktekkan. Ya, jangan sedikit-sedikit di rumah piring terbang, ya sendok terbang, yang paling takut gunting terbang, saudara sekalian. Jangan, tapi secara pelan tapi pasti lakukan perbaikan-perbaikan. Intinya lakukan tekad Anda. Yang pertama tekad, kedua taat, ketiga teman. Ya, minta teman-teman menolong Anda. Setiap kita perlu teman akuntabilitas. Bersyukurlah jika pasangan hidup Anda bisa menolong Anda, mengingatkan Anda akan kelemahan Anda. Tapi kalau tidak, mungkin teman di gereja kita bisa saling menguatkan. Ya, jadi kita jadi teman yang baik. Kalau teman punya kelemahan, ngomong di depan, jangan ngomong di belakang. Ya, saya beritahu ya, kamu jangan beritahu siapa-siapa ya. Si itu ternyata begitu. Itu kebiasaan di gereja kita kan. Kalau mau jadi teman yang baik, ngomong di depan. Kalau kita sudah ngomongin di depan, jangan marah, berterima kasihlah kepada dia. Ya, makasih. Oke, pertanyaan berikutnya. Apa pandangan pribadi Musa mengenai Young Earth atau Old Earth? Bagaimana mendefend dua proposisi tersebut tetapi tetap sesuai dengan Alkitab? Nah, ini pertanyaan yang sulit juga. Young Earth dan Old Earth. Apakah saudara tahu Young Earth itu artinya kepercayaan bahwa bumi ini usianya sekitar 6.000 sampai 7.000 tahun. Old Earth artinya kepercayaan bahwa dunia ini usianya 4 sampai 5 miliar tahun. 4 sampai 5 miliar tahun. Saudara, ini perdebatan yang tidak akan berakhir. Hanya akan berakhir waktu Yesus datang kembali. Dan Yesus beritahu kita old atau young. Tapi setiap orang harus punya pandangan. Nah, supaya saudara tidak penasaran, saya berikan pandangan saya. Saya pegang bumi muda atau bumi tua? Bumi tua atau bumi muda? Saya percaya kepada bumi muda. Saya percaya bumi berusia sekitar 6.000 tahun. Jadi kalau orang percaya bumi tua berusia 4 sampai 5 miliar tahun. Argumentasi saya, yang pertama, kata hari, ya bukan Pak Hari Sujatmiko ya, anaknya ada di sini. Kata hari di dalam Alkitab adalah diterjemahkan secara literal. Nah, kata ini mari kita buka Kejadian pasal 1. Kejadian pasal 1 ayat 5. Kejadian pasal 1 ayat 5. Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam, lalu jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari pertama. Hari di sini adalah 24 jam. Kalau orang yang percaya kepada old earth, pada dunia tua, bumi tua, dia mengatakan hari di sini adalah hari yang tak terbatas. Karena ada ayat lain di dalam kitab Mazmur, 1 hari di hadapan Tuhan sama seperti 1000 tahun. Nah, saudara sekalian, cuma beda. Hari, kitab Kejadian itu kitab narasi. Kitab Mazmur itu kitab puisi. Puisi itu makna figuratif. Narasi harus makna literal. Jadi penjelasan, ya Alkitab membantu kita. Jadilah petang, jadilah pagi. Sudah jelas, itu hari yang ada pagi dan ada petangnya. Jadi kalau bahasa Inggris lebih jelas, day and night. Jadi pagi dan petang. Jadi itu merujuk kepada 24 jam. Kemudian kalau ya kita membaca kitab Kejadian, maka kata yom yaitu hari secara konsisten itu berarti 24 jam, bukan sejangka waktu yang tak terbatas. Oleh sebab itu tidak fair, di tempat lain kita tafsirkan menjadi 24 jam, di sini kita tafsirkan menjadi hari
waktu yang tak terbatas. Kemudian yang kedua, argumentasi yang kedua. Sesuai dengan genre Alkitab, maka kitab Kejadian adalah kitab narasi. Jadi menurut ilmu penafsiran Alkitab, semua kitab narasi harus diterjemahkan secara literal. Saya ulangi, semua kitab narasi itu harus diterjemahkan secara literal. Selain dari kitab narasi, ada genre puisi namanya. Kalau puisi itu adalah Mazmur, Amsal, itu harus diterjemahkan sebagian secara figuratif. Jadi di dalam kitab narasi, ayam ya artinya ayam yang kotek-kotek ya, yang perempuannya bertelur, saudara sekalian. Harimau ya harimau, manusia ya manusia. Jangan difiguratifkan. Oleh sebab itu, Yom di sini harus diterjemahkan 24 jam, day and night. Nah, kalau kita terjemahkan hari di sini secara figuratif, nah saya ulangi ya, kalau hari di kitab Kejadian pasal 1 ini kita terjemahkan secara figuratif, maka kita akan kesulitan menerjemahkan kitab Kejadian berikutnya. Karena kalau ini boleh figuratif, maka yang lain berikutnya juga boleh figuratif. Nanti kita akan sampai kepada cerita ular. Kita bilang kalau hari di sini boleh figuratif, ular itu juga figuratif. Jangan-jangan itu siluman bukan ular. Sampai kepada Menara Babel, jangan-jangan itu bukan Menara Babel. Itu cuma figuratif saja. Jangan-jangan Abraham itu nggak ada, tokoh fiktif, cuma namanya saja. Nah saudara sekalian, kita akan kesulitan sepanjang Alkitab. Jadi mulai dari pasal pertama kita konsisten. Hari 24 jam, literal bukan figuratif. Kemudian argumentasi ketiga, argumentasi secara saintifik. Sampai di sini disclaimer dulu. Saya bukan ahli sains, tapi saya membaca dan saya bisa jelaskan beberapa hal secara saintifik. Yang pertama, metode yang paling umum dipakai untuk mengukur bumi sampai menghasilkan hasil bumi tua berumur 4 sampai 5 miliar tahun, itu disebut dengan metode radiokarbon atau istilahnya C14. Dengan menggunakan metode ini, orang menghitung satu benda katanya dengan tepat usianya. Tapi ada beberapa kelemahan dari metode ini. Yang pertama, metode ini berasumsi di seluruh dunia, kemudian sepanjang masa dari 4 miliar tahun yang lalu sampai sekarang, kondisi bumi itu sama. Cuacanya sama, kadar kimia tanahnya sama, kadar kimia udaranya sama, kelembabannya sama, suhunya sama. Seluruh dunia sepanjang masa itu sama, karena metode ini dipakai untuk mengukur sesuatu yang terjadi 3 miliar tahun yang lalu. Nah saudara sekalian, ini tentu tidak masuk akal karena bumi ini terus berubah. Apalagi berbicara tentang unsur kimia, pasti berubah. Kita kasih pupuk, kita kasih apalagi banyak sekali racun-racun di dalamnya, bumi ini berubah. Jadi sungguh tidak bisa memakai alat sekarang mengukur beberapa ratus tahun yang lalu. Contoh sederhana, global warming membuat es di kutub utara mulai mencair. Kalau menggunakan kecepatan cairnya es sekarang untuk mengukur umur bumi pasti tidak akurat. Karena setiap saat masa kecepatan es mencair itu berbeda-beda. Nah itu contoh cuma satu unsur saja yaitu suhu. Jadi yang pertama berasumsi seluruh dunia sepanjang masa unsur-unsurnya sama. Yang kedua, metode ini mengabaikan kenyataan banjir Nuh. Teka-teki ini sekarang tes saudara. Ya, banjir Nuh, air bah menutupi bumi berapa hari? Berapa? 100 atau 120? Berapa? 150 hari ya. Ya, kalau tadi jawab 120 pasti nebak. Nah, saudara, 150 hari bumi ini ditutupi oleh air.
Karena ditutupi oleh air, tentu formasi kimia, struktur tanah, cuaca, suhu sudah berubah. Jadi ini bumi diciptakan, air bah, kita hidup setelah air bah, menggunakan metode setelah air bah untuk mengukur sesuatu sebelum air bah, itu tentu tidak akurat. Alkitab memberikan satu contoh yang sangat baik. Nuh sebelum air bah, dia tidak mabuk. Tapi setelah air bah, dia keluar, dia tanam anggur, kemudian dia minum anggur, dia mabuk. Itu menunjukkan bahwa cuaca sudah berubah, suhu sudah berubah. Yang ketiga, metode C14 pertama kali diperkenalkan oleh Dr. Willard Libby. Dr. Willard Libby ini adalah salah satu tokoh yang mempromosikan teori evolusi ya jangka panjang. Jadi asumsi awalnya bumi dalam keadaan konstan selama miliaran tahun, sehingga asumsi ini membuat hasilnya berbeda. Saudara sekalian, saya selalu mengatakan orang masuk laboratorium itu tidak pernah dengan otak kosong. Semua orang masuk laboratorium itu pasti punya namanya presaposisi. Saudara yang pernah kerjakan tugas, paper, tesis atau disertasi atau skripsi, pasti ada namanya presaposisi. Saudara bikin tesis, bikin disertasi untuk membuktikan presaposisi kamu benar. Ya. Pak Denny baru selesai skripsinya. Betul Pak Denny ya? Ya, dia pasti punya presaposisi. Ya. Semoga habis ini kita ditraktir makan. Makan kangkung di depannya. Nah. Saudara, Pak Denny waktu bikin tesis, pasti dia punya presaposisi, dan ketika dia membuat tesisnya, dia pasti berusaha membuktikan presaposisinya betul, saudara sekalian. Dan memang betul akhirnya. Nah, Pak Libby ini dia punya presaposisi, evolusi, dunia ini panjang. 4 miliar tahun, 5 miliar tahun. Dan dia ciptakan segala alat untuk membuktikan. Padahal ketika dia sudah presaposisi, pikirannya akan di-guide, dituntun oleh presaposisinya. Kemudian argumentasi keempat. Jadi yang pertama Yom, yang kedua itu sampai saya lupa ini, saya harus lihat. Yang pertama kata Yom, yang kedua adalah Chandra, yang ketiga itu scientific, yang keempat argumentasi logika. Saudara bayangkan 4 miliar tahun, 5 miliar tahun, itu bumi saudara sekalian. Itu tua banget saudara sekalian ya. Kita lihat bumi 200 tahun yang lalu aja nggak tahu gimana ya. 4 miliar tahun saudara sekalian. Saya pikir susah menerima secara akal. Ya, karena itu saya percaya kepada bumi muda. Tapi sebagai penutup untuk jawaban ini, saudara percaya kepada bumi muda dan saudara percaya kepada bumi tua. Saudara tetap saudara seiman saya, saudara sekalian ya. Jadi nggak usah ya saudara ya, lalu saudara benci saya, enggak saudara sekalian ya. Ini sebenarnya tidak terlalu mempengaruhi iman kita sih. Ya, oke. Nah, saya pause sebentar ya. Kalau di antara saudara yang live ada yang mau tanya silakan. Ya, kami berikan kesempatan jika ada yang ingin menanyakan secara langsung pertanyaan-pertanyaan yang sudah dipersiapkan, kami persilakan, kami akan memberikan mic untuk bertanya. Jika sudah bertanya dalam kemarin dengan menggunakan barcode, jangan ditanyakan lagi, pasti akan ditampilkan pertanyaannya. Yang sudah masukin jangan tanya lagi ya. Ini pertanyaan. Okay. Ya, pertanyaan secara langsung saja. Oh, sudah dituliskan ya. Silakan langsung dibacakan Hosi. Ini ada di Kejadian 6 ayat 6, lalu Tuhan menyesal bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Pertanyaannya, kenapa Tuhan menyesal padahal Tuhan Maha Tahu? Ya, terima kasih. Kata menyesal di sini adalah diterjemahkan menjadi menyesal itu karena
kelemahan bahasa Indonesia. Nanti di bagian bawah saya akan jelaskan lagi. Terjemahan itu sebenarnya tafsiran, ya. Nah, kata menyesal dalam bahasa asli Alkitab itu bukan seperti Tuhan, ya. Contoh yang paling sederhana, Tuhan 3 bulan atau setengah tahun, 1 tahun yang lalu tidak beli dolar Amerika, saudara sekalian, ya. Tiba-tiba dolar Amerika jadi 1000, sekarang berapa? 1000, hampir 1700. Aduh, menyesal, bukan seperti itu, ya. Tapi menyesal adalah Tuhan di dalam kemahakuasaannya mengubah rancangan awalnya. Nah, kalau begitu rancangan awal Tuhan tidak sempurna? Tentu tidak. Tuhan itu punya kehendak yang sempurna, sehingga ketika dia memakai ini atau memakai ini, dia sudah punya perhitungan. Jadi bukan artinya Tuhan hatinya menyesal lalu tidak bisa tidur. Nah, tidak seperti itu. Ya, makasih. Jadi itu yang pertama. Kemudian di bagian lain ada juga istilah Tuhan menyesal, itu artinya Tuhan sebelumnya merancang, ya, untuk menghukum manusia, tapi karena melihat manusia bertobat, Tuhan mengubah sehingga tidak menghukumnya saat itu juga. Itu juga dipakai untuk istilah menyesal. Jadi menyesal itu adalah di dalam kemahakuasaannya Allah mengubah rencananya. Nah, itu jangan langsung ditafsirkan, loh kalau rencana Allah bisa berubah, maka Allah tidak sempurna. Bukan begitu. Tapi Allah di dalam kemahakuasaannya punya 1001 macam rencana dan semuanya adalah baik. Ya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Satu pertanyaan lagi jika ada, jika tidak ada saya akan lanjutkan kembali di pertanyaan-pertanyaan. Oh, masih ada? Oh, banyak sekali. Silakan langsung dibacain aja. Langsung aja. Yakobus 5 ayat 16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar sangat besar kuasanya dan ada hasilnya. Pertanyaannya, kenapa kita harus mengaku dosa kepada manusia, bukan hanya mengaku dosa kepada Tuhan yang berkuasa mengampuni dosa manusia? Yakobus, mari kita buka Yakobus pasal 5 ayat 16, ya. Ya, mulai ayat 13. Karena kalau ada seorang di antara kamu menderita, baiklah ia berdoa. Ya, Yakobus pasal 5 ayat 13. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyikan pujian. Kalau ada seorang di antara kamu sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia dan mengoleskannya dengan minyak dalam nama Tuhan. Doa yang lahir dari iman menyelamatkan orang sakit, dan Tuhan akan membangunkan dia. Jika ia berbuat dosa, dosanya akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa yang besar, doa orang yang benar, sangat besar kuasanya dan ada hasilnya. Ini terjemahan bahasa Indonesia baru, ya. Di sini kalau kita baca sekilas seolah-olah kita harus saling mendoakan, ya. Nah, sebenarnya adalah hendaklah kamu saling di sini katanya ayat 16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Nah, terjemahan atau maknanya adalah hendaknya kamu itu saling memaafkan, ya, saling memaafkan. Kalau ada yang salah, saling memaafkan. Karena secara psikologis banyak orang sakit itu lahir dari hati yang kecut, hati yang tidak mau mengampuni. Jadi hati yang gembira adalah obat. Jika hatimu rela saling mengampuni, maka saling memaafkan, maka kamu akan cepat lebih sembuh lebih cepat. Itu maksudnya, Pak. Ya, makasih. Oke, kita teruskan ya. Pak Hendro tunggu sebentar ya. Oke, kita teruskan dengan pertanyaan yang sudah ada di link. Yang pertanyaan selanjutnya, bagaimana orang percaya Tuhan tapi enggak ke gereja? Ya, ini pertanyaan juga saya sulit tangkap maknanya. Bagaimana orang percaya Tuhan tapi enggak ke gereja? Ya, bagaimana caranya? Ya nggak usah ke gereja. Bagaimana? Oke, saya jawab ya. Nah, oke, asumsi saya dia tidak ada halangan, tidak sakit, tidak sedang bepergian, tapi tidak mau ke gereja. Pasti dia ada masalah. Masalah pertama mungkin relasi. Ada orang yang tidak dia suka di gereja atau di gereja tidak ada teman. Atau kondisi dia tidak puas dengan suasana dalam gereja. Atau rohani, dia sedang bergumul dalam iman, merasa tidak dapat apa-apa di gereja atau malas saja dan tidak mau ke gereja. Atau praktis, keenakan ikut ibadah online.
apapun alasannya. Apapun alasannya. Jadi bukan apapun makannya ya. Apapun alasannya, orang percaya harus tetap beribadah kepada Tuhan di gereja. Karena itulah perintah Allah. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Kita memang tidak beribadah pada hari Sabat, tapi poinnya adalah seminggu sekali kita memiliki janji bertemu dengan Tuhan sekali di rumahnya. Ibarat kita punya orang tua di dunia. Kita janji ketemu dia seminggu sekali, makan bersama di rumahnya. Kalau 1-2 kali berhalangan tidak apa-apa. Tapi kalau tidak ada halangan dan tidak ada alasan, tapi kita terus-menerus tidak pergi bertemu dengan orang tua di rumah ini, itu tentu tidak baik. Jadi harus beribadah. Khusus ibadah online, saya kasih 2 komentar. Yang pertama, ibadah online adalah untuk kondisi tidak normal. Dan bagi orang-orang yang benar-benar berhalangan, itu kondisi tidak normal. Ibadah online bukan ibadah yang ideal, karena ibadah yang benar adalah unsur vertikal dan unsur horizontal. Unsur vertikal adalah kita bertemu dengan Tuhan, unsur horizontal adalah kita bersekutu dengan saudara seiman. Ya, itu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Musuh bagaimana cara mengatasi procrastination? Ya, procrastination itu bukan nama makanan ya, tapi itu adalah satu sikap suka menunda-nunda. Ya, orang yang suka menunda-nunda. Saudara, ini mirip dengan pertanyaan bagaimana mentaati kehendak Allah di atas tadi. Allah ingin kita tidak procrastinate. Allah tidak ingin kita menunda-nunda mengerjakan segala sesuatu. Karena itu lakukan 3 T. T pertama masih ingat? Tekad. Keinginan untuk menyelesaikan pekerjaan secepat mungkin. T kedua, taat. Kalau punya kerjaan, segera lakukan. Jangan tunggu sampai hari esok, karena hari esok belum tentu kamu bisa kerjakan. T ketiga, teman. Minta teman menegur kalau Anda suka telat. Ya sudah. Oke, kita lanjutkan lagi pertanyaan berikutnya. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang 12 ayat 13 ditulis malaikat Tuhan dengan huruf M yang kecil. Sedangkan Kejadian pasal 22 ayat 11 ditulis malaikat Tuhan dengan huruf M-nya besar. Walaupun bukan di awal kalimat. Apakah malaikat ini disebut di perjanjian lama ini adalah Yesus sebelum ia menjadi manusia? Dapatkah ini sekaligus menjadi bukti bahwa Allah Tritunggal memang sudah ada dari zaman Abraham, yakni perjanjian lama? Jawabannya iya. Itu kan pertanyaan kan? Iya, selesai. Ya, selesai ya. Oke, pasti tidak puas ya. Kan pertanyaan kan begitu. Ya, betul. Ya sudah ya. Oke, saudara sekalian, kata malaikat itu berarti utusan. Malaikat itu artinya yang diutus Tuhan. Dalam bahasa asli Alkitab bahasa asli tidak ada huruf besar dan tidak ada huruf kecil. Ya, jadi tidak ada huruf besar, semuanya huruf kecil atau semuanya huruf besar. Lalu siapa yang menentukan M besar atau M kecil untuk kata malaikat? Tim penerjemah Alkitab yang menentukan. Oleh sebab itu, dalam pemahaman seperti ini, dengarkan baik-baik. Dalam pemahaman seperti ini, setiap Alkitab terjemahan adalah tafsiran atas Alkitab bahasa asli. Saya ulangi ya. Dalam pemahaman ini, semua Alkitab terjemahan baik Inggris, Mandarin, Indonesia, Belanda, semua itu adalah tafsiran atas bahasa asli Alkitab. Kalau perjanjian lama namanya Ibrani, perjanjian baru namanya Yunani. Lalu mengapa di Kisah Rasul M-nya kecil, lalu Kejadian 22 ayat 11 M-nya besar? Jawabannya adalah berdasarkan konteks. Kalau di Kisah Para Rasul, jelas konteks mengatakan yang diutus, malaikat yang diutus itu bukan Tuhan. Karena tugasnya hanya menyampaikan berita. Jadi dia malaikat biasa. Malaikat biasa M-nya kecil. Lalu di Kejadian 22, utusan itu bukan malaikat biasa. Bagaimana kita tahu dia bukan malaikat biasa? Karena beberapa ayat selanjutnya, ya ayat 11 M-nya malaikat besar, M besar. Ayat 15 dan 16 pasal 22 Kejadian, di sana malaikat berkata, "Aku bersumpah demi diriku."
Demikianlah firman Tuhan. Jadi siapa dia? M di sini adalah Tuhan. Jadi tim penerjemah memastikan dia bukan malaikat biasa. Karena malaikat biasa tidak bersumpah dalam namanya sendiri. Jadi dia adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Tuhan yang menjelma menjadi manusia, maka tapi disebut malaikat. Nah, hal ini lumrah di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Peristiwa Allah yang adalah roh menjelma menjadi manusia disebut teofani. Teofani, ya. Teofani. Terdapat 50 sampai 60 kali di dalam Perjanjian Lama ada peristiwa teofani. Jadi ini bukan satu-satunya. Oleh sebab itu peristiwa teofani, ya pertanyaannya tadi, sekaligus membuktikan doktrin Allah Tritunggal adalah benar. Karena pada peristiwa teofani, Bapa dan Roh mengutus Putra menyampaikan berita penting kepada manusia. Jadi Putra, Allah Putra, yaitu Yesus Kristus sudah eksis di Perjanjian Lama, zaman Abraham. Pertanyaan berikutnya, keselamatan, Shalom Musa. Shalom juga. Keselamatan apakah berada dalam kehendak Allah yang pasti dan tidak berubah atau dekrit, atau berada dalam kehendak Allah yang dapat berubah? Nah, ini juga pertanyaan yang sangat teologis ya. Nah, saudara sekalian, untuk menjawab ini saya harus secara cepat menjelaskan dalam dunia teologi reform. Kita kenal ada 3 jenis keputusan Allah. Jenis pertama disebut dekrit atau decretive will, kehendak Allah yang bersifat dekrit. Dekrit itu adalah keputusan pasti dan menjadi hak prerogatif Allah dan tidak diungkapkan kepada manusia. Contoh, kapan bumi ini diciptakan itu haknya Allah, dan kapan bumi ini berakhir itu haknya Allah. Manusia tidak tahu. Itu namanya dekrit, decretive will. Yang kedua itu namanya preceptive will, preceptive will. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi kehendak Allah. Yaitu keinginan Allah atas manusia yang kalau ditaati mendatangkan kebaikan, tapi kalau tidak ditaati mendatangkan penderitaan. Ya, jadi kalau dekrit itu Allah putuskan, manusia tidak bisa tahu. Tapi kehendak Allah yang kedua ini adalah keinginan Allah diberitahukan kepada manusia. Kalau kamu ikuti, kamu bahagia. Kalau kamu tidak diikuti, kamu sengsara. Contoh, Allah ingin manusia hidup suci. Kalau manusia memilih hidup suci, dia bahagia. Tapi kalau dia memilih hidup tidak suci, dia menderita. Contoh lain, Allah ingin manusia mengasihi. Manusia tahu, itu kehendak Allah. Tapi kalau manusia memilih membenci, akibatnya dia menderita. Itu yang kedua. Yang ketiga namanya permissive will, yaitu izin dari Allah. Itu hal-hal yang Allah izinkan terjadi dan biasanya tanpa resiko moral. Ya, hal-hal yang Allah izinkan terjadi diambil keputusan oleh manusia tapi tidak ada resiko moral. Contoh, kita malam ini mau pilih pakai baju apa? Apakah saudara merupakan ini kehendak Allah? Siapa di sini sebelum datang kebaktian doa berdoa dulu, Tuhan kiri atau kanan? Ya, kalau saya hitung ini 3 kali itu kanan kiri, saudara. Enggak, kita pilih itu namanya permissive will. Allah berikan keputusan kepada kita. Malam ini saudara mau duduk di mana? Dan setelah ini pulang saudara mau lewat jalan mana? Saudara sekalian, ya itu namanya kita punya pilihan. Nah, pertanyaan dari saudara ini adalah keselamatan manusia itu termasuk keputusan nomor berapa? 1 dekrit atau 2 pilihan manusia atau ketiga kebebasan manusia. Yang ketiga pasti tidak masuk lah ya. Nah, teologi reform percaya bahwa keselamatan manusia itu termasuk nomor 1 keputusan dekrit Allah. Artinya Allah menentukan siapa yang dia selamatkan dan orang yang dia selamatkan pasti selamat dan tidak bisa menolak. Dan itu adalah bagian ranah hak prerogatif Allah. Dan Allah yang menentukan, sekali Allah menentukan manusia tidak bisa menolaknya.
Tapi teologi Armenian memilih nomor 2. Mereka mengatakan begini, ini adalah bagian dari kehendak Allah. Kehendak Allah itu adalah preceptive will. Allah memberitahu manusia ini ada keselamatan. Kalau kamu terima, kamu hidup kekal. Kalau kamu tidak terima, kamu binasa kekal, saudara sekalian. Ya, jadi Allah berkehendak manusia selamat. Tapi kalau manusia pilih tidak mau selamat, Allah bilang bohwat, bukan salahku. Kamu sendiri yang pilih masuk neraka. Nah, saudara sekalian, secara permukaan superficial, kedengaran Armenian jauh lebih masuk akal. Tapi kalau kita teliti secara teologis, maka pilihan nomor 1 yang lebih benar, yakni keselamatan Allah berdasarkan dekret Allah, bukan keinginan manusia. Alasannya, jika Allah berkehendak manusia selamat, lalu manusia menolak, kehendak siapa yang lebih besar? Manusia lebih besar. Sekarang saya tanya, kalau Allah berkehendak selamatkan kamu punya hak menolak enggak? Enggak bisa, saudara sekalian. Kecuali Allah main-main. Jadi kalau Allah berkehendak kita selamat, lalu dikatakan sorry saya tidak mau diselamatkan, Allah tidak bisa apa-apa. Enggak bisa, saudara sekalian. Kehendak manusia tidak bisa lebih besar dari kehendak Allah. Kecuali saya katakan Allah, ya enggak apa-apa lah, saya cuma main-main aja kok. Enggak. Ketika Allah mau menyelamatkan manusia, apakah Allah main-main saja? Saya kira tidak. Allah sangat serius. Sampai Yesus mati bagi kita di kayu salib. Itu salah satu hal yang paling serius yang pernah dikerjakan Allah. Oleh sebab itu, kalau Allah sudah begitu serius melalui kematian Yesus Kristus, maka ketika Allah menentukan, tidak ada yang bisa menolak. Disebut dengan dekret Allah. Ya. Oke, pertanyaan berikutnya, next slide. Ya, bagaimana cara baca Alkitab? Implementasi bisa beda-beda atau bahkan susah mengerti konteksnya. Kepada siapa itu diberikan, apakah masih berlaku kepada kita dan sebagainya. Oke. Nah, saudara sekalian, dalam ilmu menafsir Alkitab kita memahami 2 jenis makna. Yang pertama adalah makna asli Alkitab, yaitu makna dari teks kepada pembaca asli, makna dari teks dan makna bagi pembaca asli. Nah, untuk memahami ini kita harus memahami konteksnya, latar belakang, penerima surat, penerima kitab, budaya waktu itu dan sebagainya. Jadi ada makna teks, kemudian ada makna kekinian. Nah, pengkhotbah itu berdiri di mana? Pengkhotbah itu berdiri di tengah-tengah. Ya, jadi ada buku mengatakan pengkhotbah itu adalah between two worlds, 2 dunia, dunia masa lalu dan dunia masa kini. Kita harus menemukan maknanya apa ini, lalu diterjemahkan menjadi makna yang berguna dan sesuai relevan dengan kondisi kita pada hari ini. Contohnya, contoh sederhana. Yesus mencuci kaki murid-muridnya. Yesus mencuci kaki murid-muridnya. Apa maknanya? Maknanya pada waktu itu adalah Yesus menerapkan sikap rendah hati. Meskipun dia guru, tapi dia tetap melayani murid-muridnya. Itu makna teksnya. Lalu aplikasinya bagi kita masa kini, bukan supaya kita semua saling mencuci kaki seperti Yesus Kristus. Tapi kita belajar maknanya, yaitu belajar rendah hati, menganggap orang lain lebih penting dan saling melayani. Meskipun kalau untuk acara-acara khusus menjelang Jumat Agung, kita praktekkan mencuci kaki, itu tentu boleh untuk merasakan apa maknanya mencuci kaki. Tapi tidak tiap kali kita ketemu mencuci kaki. Repot kita, saudara sekalian, ya. Jadi itu bukan makna yang Tuhan Yesus inginkan. Jadi makna Alkitab dipahami lalu diterjemahkan. Itulah fungsi pengkhotbah, supaya bisa menerjemahkan between two worlds. Saya adalah jembatan, ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kenapa gereja banyak denominasinya dan apakah ada denominasi tertentu itu sesat karena mengambil ayat-ayat Alkitab di luar konteks? Saya tidak punya hak sesat menyesatkan, ya. Tidak punya hak untuk mengatakan siapa sesat, siapa tidak sesat. Nah, apa itu denominasi?
Denominasi adalah cabang, golongan, aliran kekristenan yang mempunyai pengajaran yang unik dan khusus, yang tidak punya denominasi lainnya. Saya kasih contoh. Kalau denominasi Presbyterian, maka ciri khasnya adalah di gereja itu ada namanya penatua. Kalau gereja Baptis, maka ciri khasnya adalah baptis harus selam. Nah, itu ciri khas. Ya, kalau gereja Lutheran ada namanya bishop di sana. Kita tidak punya bishop. Ya, nggak bisa jadi bishop. Saya mau masuk GKI, saya mau jadi bishop. Nggak bisa. Ya, nggak ada bishop kita. Itu namanya ciri khas denominasi. Nah, kapan sebuah denominasi dianggap sealiran? Jadi denominasi A, B, C, D, kita saudara, kita bisa saling terima. Dari dalam dunia persilatan teologi, ya, dunia persilatan teologi, kita mengenal ada dua jenis teologi. Yang pertama sentra dogma, yang kedua adalah dogma sekunder. Sentra dogma itu adalah pengajaran-pengajaran yang tidak boleh ditawar. Kalau ini tawar, kita sudah rugi karena ini sudah harga modal. Ya saudara sekalian, kalau ini tidak sama dengan kita, kita berbeda. Tapi kalau sekunder boleh. Yang masuk sentra dogma yang tidak boleh berbeda. Yang pertama pengajaran tentang Allah Tritunggal. Yang kedua pengajaran tentang Alkitab. Bebas dari kesalahan, bebas dari kegagalan dan satu-satunya firman Tuhan. Yang ketiga tentang Allah Tritunggal, 100% Allah dan Yesus Kristus 100% Allah, 100% manusia, satu-satunya juru selamat manusia. Yang keempat adalah tentang keselamatan. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Keselamatan hanya anugerah, percaya Yesus plus nothing, tidak tambah perbuatan apa-apa. Nah, itu sentra dogma. Yang sekunder yang boleh berbeda. Jenis pemerintahan di dalam gereja. Gereja kita yang pimpin majelis. Ada gereja lain yang pimpin gembala sidang. Ada gereja lain tidak ada pemimpinnya, semuanya sama. Nah, itu namanya sekunder. Tentang cara baptis, tentang pandangan tentang milenial, ya, milenium, ya, amil, premil, postmil, ya, nggak ada bumil, ya, ya nggak ada. Jadi itu sekunder. Untuk sekunder berbeda, maka kita saling menghormati dan saling menerima. Tapi kalau primernya, prima dogmanya berbeda, sorry, kita tidak terima. Oke, itu saja. Oke, next pertanyaannya. Ada dua pemahaman yaitu Calvinis dan Arminianisme. Calvinis mengajarkan soal predestinasi yang pada intinya Tuhan sudah tahu mana yang akan diselamatkan, mana yang tidak. Kalau begitu kenapa Tuhan malah menciptakan dari awal? Saat ditanya biasa orang menjawab kalau itu ilmu Tuhan yang tidak akan bisa dimengerti. Mungkin apakah ada jawaban yang lebih bisa dimengerti dibanding jawaban ilmu kita tidak bisa seperti Tuhan. Sedangkan paham Arminianisme berkata keselamatan bisa hilang dan bisa kembali lagi karena kita memiliki free will. Tetapi kalau begitu artinya Tuhan tidak mau tahu dong. Ya, saudara yang menanyakan ini saya asumsi sudah cari di mana-mana dan tidak menemukan jawaban yang memuaskan saudara. Ya, mohon maaf mungkin jawaban malam ini saya juga tidak bisa memuaskan saudara. Ini pertanyaan yang sangat susah. Nah, saudara sekalian, saudara tanya terus hal-hal seperti ini. Kalau kita mau tangkap, memahami secara logika, saya kembali kepada apa yang saudara tulis. Itu adalah apa tadi tulisnya, ilmu Tuhan tidak akan bisa dimengerti. Tapi saya coba saudara sekalian ya. Nah, ada orang menggunakan ilustrasi. Kalau Allah tahu manusia akan jatuh ke dalam dosa, dan Allah tahu ya manusia ya sudah predestinasi siapa selamat, maka kenapa Allah masih menciptakan manusia? Nah, ini pertanyaannya kedengarannya masuk akal, tapi cuma satu aspek saja. Sedangkan Allah dan tindakannya adalah aspek yang luas sekali. Nah, saya kasih ilustrasi atau saya baca sih, bukan dari saya ya, tapi orang memberikan ilustrasi seperti ini. Orang tua ketika mereka ingin melahirkan anak, apakah dia tahu anaknya satu hari akan menyakiti dia? Tahu ya, pasti tahu.
Semua yang pernah jadi orang tua pasti tahu. Kalau saya lahirkan anak, satu hari mungkin anak saya akan mengecewakan saya dengan sikapnya, dengan perbuatannya, dengan kehidupannya. Tapi apakah orang tua, kalau gitu nggak usah melahirkan. Kalau nggak melahirkan kita nggak ada di dalam dunia ini, saudara sekalian. Meskipun tahu, orang tua tetap melahirkan. Ya, melahirkan dan berencana melahirkan. Nah, ini menunjukkan bahwa di dalam dunia ini tidak melulu segala sesuatu harus diterima dan dipahami dengan logika. Tapi ada bagian tertentu yang harus dipahami dengan hati dan dengan perasaan dan dengan emosi. Karena itu bagi saya bagian ini memang tidak bisa dipahami secara logika. Dan saya kembali kepada apa yang saudara tulis. Ini adalah bagian daripada hal yang Allah tidak ungkapkan kepada kita. Dan ini adalah bagian dari kedaulatan Allah, keputusan dekret, sebuah keputusan yang menjadi rahasia dari Allah. Saya lanjutkan. Dalam realita iman kita, banyak keputusan Allah yang tidak kita pahami, tapi kita terima begitu saja, dan jarang orang kejar itu kepada saya. Terus terang pertanyaan seperti ini, banyak orang kejar, tanya terus kepada saya. Tapi banyak sekali keputusan seperti ini, hal-hal seperti ini tidak dikejar. Saya kasih contoh. Mengapa saya dipilih dan diselamatkan? Nggak pernah ada orang kejar, suruh saya jelaskan. Nggak ada. Mengapa saya dilahirkan dalam keluarga saya? Saudara bisa jawab? Jawabannya apa? Rahasia ilahi, saudara sekalian. Mengapa Yesus menjelma menjadi manusia, bukan Allah Bapa? Saudara bisa jelas? Nah, ini menunjukkan bahwa logika kita belum mencapai. Dan bagi saya selalu percaya kalau Allah tidak mengungkapkan kepada kita, itu artinya kita tidak perlu tahu. Nah, kalau untuk hal-hal seperti di atas kita puas, jawaban itu rahasia Allah. Nah, jawaban saya untuk hal ini mengajak kita puas, itu rahasia Allah. Ya. Sedangkan pertanyaan kedua, Armenian mengatakan orang hilang bisa, keselamatan hilang bisa kembali. Nah, saya sendiri percaya bahwa sekali manusia diselamatkan, dia diselamatkan oleh jaminan Allah, Allah pegang dia. Sekali kita diselamatkan, apapun yang terjadi, kita tidak hilang keselamatan. Ya. Di gereja membutuhkan generasi penerus, tapi di saat generasi ini ingin meneruskan, mendapatkan halangan seperti generasi sebelumnya, nggak mau memberikan kesempatan dengan alasan belum terlalu Kristen atau apapun itu yang selalu berhubungan dengan masalah Kristen. Apa yang harus dilakukan supaya kita dapat meyakinkan mereka? Iya. Saudara, saya asumsi pertanyaan ini dari dari generasi muda. Kalau ini terjadi di gereja kita, dan Anda adalah generasi muda yang ingin berkontribusi, tapi merasa tidak diberi kesempatan, ya tentu saya minta maaf kepada saudara. Datang bicarakan kepada saya, kepada Pak Alex, Pak Nawi, Pak Denny, Bu Susanti, Bu Eti. Datang Pendeta Jonathan, datang ngomong kepada kami atau datang ngomong kepada majelis. Kami lebih dari senang akan ada banyak anak muda yang bangkit untuk melayani. Kalau saudara masih merasa dihalangi saat ini, saya minta maaf. Tapi kalau saudara tanya ini gereja lain, saya tidak punya hak untuk menjawab karena saya tidak tahu kondisinya dan saya juga tidak tahu budaya di sana seperti apa. Ya, terima kasih. Jadi apa yang harus dilakukan kalau saudara merasa cari hamba Tuhan dan cari majelis. Ya, kita pasti membuka diri untuk saudara melayani. Terima kasih. Pertanyaan sehubungan dengan peristiwa Yesus di Taman Getsemani. Di Matius 26 ayat 39 mengenai doa Tuhan Yesus, apakah betul pada ayat ini terkandung suatu masalah sehingga Yesus mencoba untuk menawar kepada Bapa di surga? Bukankah kedatangan Yesus ke dunia ini sudah dipersiapkan, dinubuatkan dari zaman Nabi Yesaya, Yesaya pasal 53, dan dari Injil Matius tercatat bahwa Yesus sudah sebanyak 4 kali menyampaikan kabar tentang penderitaan dan kematiannya. Bagaimana bisa pada saat-saat terakhir Tuhan Yesus atau dia merasa ragu? Ya, makasih. Kertas saya jadi bolak-balik.
Oke. Satu lagi, 2 pertanyaan mirip-mirip. Ya, satu pertanyaan lagi dari catatan Injil Lukas pasal 22 ayat 43, seorang malaikat dari langit menampakkan diri dan memberi kekuatan kepadanya. Apakah betul Yesus yang adalah Tuhan perlu dibantu dikuatkan oleh seorang malaikat? Ya, makasih. Nah, saudara, saya gabung 2 pertanyaan ini karena mirip-mirip, jawabannya sama. Nah, kita mengenal apa itu dwinatur Yesus Kristus. Artinya, dalam waktu bersamaan, Yesus adalah Allah yang sempurna, dan dalam waktu bersamaan Yesus adalah manusia yang sempurna. Jadi Yesus adalah manusia yang sempurna. Yesus bukan manusia-manusiaan atau orang-orangan. Ibrani pasal 4 ayat 15 berkata bahwa Yesus sama seperti kita, cuma Yesus tidak berbuat dosa. Nah, dalam 2 kisah di atas, Alkitab menceritakan sisi kemanusiaan Yesus Kristus. Yesus tahu saat itu dia segera akan menghadapi penderitaan yang paling mengerikan, yaitu dia akan disiksa dan menanggung dosa umat manusia. Dan tentu ini secara manusia adalah satu pergumulan yang sangat berat. Dari sisi manusia, Yesus tahu dia akan disiksa seperti apa, dia akan disalibkan, dia akan dipermalukan. Itu pergumulan yang luar biasa. Jadi ini dari sisi manusia. Kemudian kalimat, sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu dari hadapanku, menunjukkan bahwa Yesus tahu betapa beratnya penderitaan yang akan dia hadapi. Tapi Yesus tidak berhenti di sana. Kalimat berikutnya lebih indah dari kalimat sebelumnya. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Artinya, Yesus tahu penderitaannya sangat berat. Penyiksaannya akan sangat mengerikan. Tapi dalam segala kerelaan dan ketaatannya, Yesus bilang, saya akan menanggung dan menggenapi kehendak Bapa. Jadi apakah Yesus ragu? Tidak. Yesus cuma mengungkapkan isi hatinya, pergumulannya, betapa beratnya penderitaan yang akan dihadapi. Kisah di Injil Lukas juga menunjukkan hal yang sama. Ada malaikat muncul datang menguatkan Yesus dalam kapasitasnya sebagai Allah, bukan dalam kapasitasnya sebagai manusia, bukan sebagai Allah. Ya. Oke, pertanyaan dari links sudah habis. Tadi Pak Hendro angkat tangan ya. Ya, kita akan masuk dalam pertanyaan di forum kebaktian Saudara, Jelas. karena ini acara khusus ya, sekarang sudah 2017, nanti kita selesai 2030 ya, 2030 ya. Silakan Pak Hendro. Ya, Pak Hendro, setelah itu Eze. Mungkin ini agak sedikit beda. Jadi saya melihat banyak di medsos itu, makin hari itu permainan roh jahat itu makin banyak. Salah satunya itu adalah mengenai santet. Pertanyaan saya adalah, apakah bisa orang percaya disantet? Oke. Pertanyaannya apakah orang percaya bisa disantet? Jawabannya tidak, karena kita punya Roh Kudus, ya Roh Kudus tinggal di dalam hati kita, sehingga Roh Kudus mengalahkan. Roh Tuhan itu lebih berkuasa dari segala roh yang ada. Roh santet itu adalah roh jahat, roh gelap, dan roh kita lebih besar. Sehingga jawabannya tidak bisa. Sekaligus saya lanjutkan, apakah orang percaya, sungguh-sungguh sudah percaya, sudah lahir baru, bisa kerasukan setan? Jawabannya juga tidak bisa. Karena di dalam diri kita sudah ada Roh Kudus. Setan sudah takut dan tidak bisa masuk. Tapi kita bisa diganggu oleh setan. Diganggu, tapi tidak menguasai kita. Nah, dalam pengalaman saya melayani, kadang-kadang ada orang ya seperti kerasukan setan. Tapi sebenarnya bukan kerasukan setan. Tapi itu adalah manifestasi dari kondisi psikologis dan emosional yang tidak stabil, sehingga sangat mirip dengan kerasukan setan. Ya, saya selalu mengatakan, ya ketika kita melayani orang kerasukan setan ada dua hal.
Yang pertama, ketika kita mengusir setan dari orang yang kerasukan setan, kita harus tatap matanya, ya, tatap matanya. Nah, kalau dia memang berasal dari setan, dia tidak berani tatap mata kita. Yang kedua, pimpin dia berdoa. Kalau dia kerasukan setan, dia tidak akan sebut nama Yesus Tuhan. Tapi kalau sekali dia sebut nama Yesus Tuhan, biasanya rohnya keluar. Nah, kalau orang ya efek psikologis, manifestasi psikologi kejiwaan yang tidak, dia tatap mata kita, senyum-senyum lagi, lalu sebut Yesus, dia sebut Yesus dengan lancar. Jadi kemungkinan besar itu bukan kerasukan setan. Jadi kita tidak perlu ya takut, dan juga rekan-rekan ya mungkin ini kedengarannya agak lucu, tapi saya kadang-kadang juga melihat ada orang Kristen melihat hal seperti ini. Ya supaya tidak diganggu oleh setan ditempelin ayat Alkitab. Ya, pakai Alkitab jadi bantal. Nah, itu bukan ngusir setan, nanti lehernya jadi salah karena ketinggian ya. Jadi firman Tuhan secara fisik ini cuma untuk mengajar kita, yang sungguh-sungguh adalah firman Tuhan adalah roh yang tinggal di dalam hati kita, Roh Kudus yang menyertai kita. Jadi kita tidak usah takut disantet karena kita punya roh lebih besar daripada segala roh santet yang ada. Ya, terima kasih. Oke, silakan Eze, perwakilan dari anak muda. Malam Muza. Ya. Ini jadi saya ada pertanyaan yang muncul dari diskusi di sekolah ya. Ya. Yaitu kenapa sekarang kita kalau ibadah tuh hari Minggu dan bukan hari Sabat? Ya. Hari Sabatnya orang Israel. Ya. Hari Sabat diberikan kepada siapa? Orang Israel. Orang Israel. Saudara dan saya orang Indonesia. Ya, kita bukan orang Israel ya. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kenapa kita hari Minggu? Karena Yesus bangkit pada hari Minggu. Biasanya hari Minggu kita ibadah sebenarnya itu adalah acara-acara perayaan kebangkitan Yesus Kristus secara rutin. Jadi itu adalah minor celebration of the resurrection of Christ. Jadi setiap minggu kita ada minor celebration. The great and grand celebration itu pada hari the day of the resurrection of Christ. But the greatest of celebration itu kapan? Waktu kita ketemu Tuhan di surga nanti. Ya, jadi kita itu. Kemudian di dalam catatan Alkitab, saya tidak hafal ayatnya, di sana dikatakan gereja mula-mula memang sudah bertemu kebaktian pada hari Minggu. Di sana dicatat hari pertama. Ya. Oke. Tapi esensinya tidak berbeda. Ya, esensinya tidak berbeda. Makasih Musa. Ya, makasih. Oke, apakah ada yang lain lagi sebelum? Halo Musa, Ya. aku mau nanya, tapi ini berdasarkan pengalaman aku pribadi. Jadi Ya. kalau aku baca Alkitab kadang aku suka bingung. Karena kayak tadi misalnya bahasa Indonesianya aja bahkan nggak ngegambarin bahasa aslinya. Jadi kayak gimana cara orang yang nggak belajar teologi tuh bisa ngerti baca Alkitab? Rahasia itu. Masuk sekolah teologi ya nanti diajarkan. Iya. Jadi oke ya, itu guyon saya ya, sorry ya. Jadi masuk sekolah teologi ya. Kita diajarin apa? Yang pertama kita diajarin bahasa asli Alkitab. Bahasa Yunani, bahasa Ibrani. Yang kedua, kita diajarin cara menafsirkan, memahami bahasa Yunani dan bahasa Ibrani. Yang ketiga, kita diajarin namanya hermeneutika. Hermeneutika itu adalah kaidah-kaidah untuk menafsirkan Alkitab. Contoh yang paling sederhana, kaidahnya adalah kalau genre-nya adalah narasi, harus literal. Kalau puisi boleh figuratif. Nah itu kaidah-kaidahnya. Kemudian kita harus memahami konteksnya, jadi tidak gampang. Yang keempat, di seminari, di sekolah Alkitab kita diajarin doktrin-doktrin, doktrin Allah, doktrin manusia, doktrin ini, doktrin ini. Ada 9 doktrin, satu persatu. Satu doktrin dulu satu semester. Nah itu yang dipelajari. Jadi dengan mempelajari seperti itu, kita keluar dari sekolah teologi pun masih kelas pemula. Jadi belum bisa, belum ahli.
Oleh sebab itu wajar kalau kita baca Alkitab, kita tidak langsung memahami. Tapi kalau begitu artinya, kalau gitu saya nggak usah baca Alkitab. Tidak, Alkitab itu firman Tuhan, ilham dari Roh Kudus. Percaya deh, Roh Kudus itu melakukan dua pekerjaan. Satu, inspirasi. Kedua, iluminasi. Inspirasi itu adalah menggerakkan orang menulis Alkitab. Iluminasi itu adalah menjaga supaya teks ini terjaga kemurniannya. Dan ketika orang membaca, diterangi oleh Roh Kudus dan kita bisa memahaminya. Saya sebagai pendeta sebelum saya berkhotbah, saya selalu berdoa, Tuhan terangi hati saya supaya saya jangan salah baca dan salah tafsir. Kalau saya salah tafsir, 1000 jemaat disesatkan oleh saya. Maka saya lebih berbahaya di depan mimbar seperti itu. Jadi jangan putus asa, banyak orang seperti kamu. Ya, kita belajar bersama-sama. Ustaz, ada satu lagi. Ya, satu. Orang yang mau belajar nafsir Alkitab katanya. Ya. Silakan. Dia duduk saja sudah seperti berdiri kok. Saya pengen melanjutkan tadi pertanyaan teman saya jadi pengen tanya, sebenarnya jadi Alkitab yang kita baca dalam bahasa Indonesia ini sebenarnya apakah kita bisa bilang ini firman Tuhan atau ini sebenarnya adalah terjemahan firman Tuhan gitu. Kalau misalkan di dalam Alkitab bahasa Indonesia kita bisa menemukan kekeliruan-kekeliruan gitu, itu kan bikin kita jadi bingung. Jadi pertanyaannya, apakah yang kita baca itu sebenarnya adalah firman Tuhan atau terjemahan firman Tuhan gitu. Ya, makasih. Firman Tuhan itu apa? Wah, saya belum masuk STT. Saya perlu dibimbing. Ada dua jenis firman Tuhan. Yang pertama firman Tuhan di hati, yang kedua firman Tuhan. Ini firman Tuhan bukan? Ini firman Tuhan, tapi firman Tuhan dalam tulisan manusia. Jadi firman Tuhan ini ditulis untuk orang Indonesia supaya ketika kita membaca dalam bahasa Indonesia kita memahaminya. Tadi saya sudah mengatakan iluminasi. Ketika kita membaca maka Roh Kudus bekerja mengiluminasi sehingga kita memahaminya. Jadi kita percaya ini firman Tuhan tapi kita tidak mensakralkan ini firman Tuhan. Sehingga kita melihat ada orang ya, tapi kita jangan kurang ajar juga lah ya. Nah kadang-kadang saya lihat orang Kristen kurang sopan sih ya, Alkitab diketekin gitu ya. Nah kurang enak ya. Ya didudukin, jangan ya. Tapi kita tidak juga perlu mensakralkan seperti ini buku sakral, tidak. Ini Alkitab dalam keadaan tertulis. Sehingga saya percaya ya diterjemahkan ada pekerjaan iluminasi dari Roh Kudus dan kita bisa memahaminya. Tadi Saudara Stefan mengatakan Alkitab Indonesia banyak kesalahan. Nah, ini harus dikoreksi. Ya. Bukan banyak kesalahan, banyak tafsiran. Itu lebih tepat. Itu bukan kesalahan. Jadi, saya katakan tadi, orang baca teks asli Alkitab. Bahasa itu ini padanannya adalah ini. Tapi ada bahasa di dalam Yunani dan Ibrani seperti kata menyesal tadi, tidak ada padanan aslinya. Tidak ada padanan yang tepat. Sehingga satu orang menggunakan ini, satu orang menggunakan ini, satu orang menggunakan ini. Dan mana yang benar? Bisa tiga-tiganya benar dan bisa gabungan dari tiga ini. Karena itu kadang-kadang ya kita sering mendengar Alkitab kok direvisi. Bukan Alkitab direvisi. Terjemahannya disesuaikan dengan kondisi zaman. Ya, bahasa kan berkembang. Siapa di sini kenal apa itu kandil? Kandil. Bukan kancil loh. Kandil itu apa? Di dalam Alkitab ada tulisan kandil. Nah, akhirnya oleh bahasa Indonesia terjemahan lama saya tidak tahu apa dipakai bahasa yang lebih baru seperti itu. Ya, oke. Ya, jadi Alkitab tidak mengandung kesalahan dalam bahasa, dalam teks aslinya. Tapi ketika diterjemahkan, mungkin ada sedikit bocor halus. Bocor halus ya.
sedikit hal yang tidak tersampaikan, tapi maknanya, apa yang disebut dengan metanarasinya, itu tidak berubah sama sekali. Ya, tidak berubah. Ya. Oke, forum tanya jawab pada malam hari ini sampai di sini. Kita akan ada lagi forum tanya jawab berikutnya, yaitu pasti pada minggu kelima hari Rabu. Akan ada forum tanya jawab lagi yang akan dipimpin oleh Pendeta Timotius Fu. Kita berikan tepuk tangan dulu atas pelayanan Musa. Kita akan tutup dalam doa. Saya minta kesediaan Pendeta Alex untuk memimpin dalam doa. Kita berdoa, kami bersyukur ya Tuhan malam hari ini kami boleh mendengarkan berbagai macam hal yang kami butuhkan di dalam pertumbuhan iman kami, perjalanan iman kami. Kiranya Roh Kudus sendiri yang terus mengiluminasi ketika kami membaca firman Tuhan di waktu-waktu selanjutnya, dan kiranya kami semakin diteguhkan dalam perjalanan hidup kami bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi dan cukup untuk senantiasa menyelamatkan kami. Kami akan pulang, kami akan beristirahat, Tuhan bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. 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 Kebaktian doa selesai, silakan ambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.